Halo semuanya, perkenalkan namaku Senjia Fundiana. Di sini aku akan menjelaskan tentang makna lambang Pancasila, strategi, serta tantangan dalam pengamalan nilainya. Pancasila, panca berarti 5, yang dilambangkan dengan burung Garuda. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah teman-teman, sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut. Di mana bintang tunggal berarti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Kemudian, jumlah bintang yang hanya satu atau disebut tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan strategi pengamalan sila pertama. Yang pertama adalah menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang kedua adalah mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Selanjutnya adalah sila kedua. Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai berwarna emas dengan latar belakang berwarna merah. Di mana mata rantai segi 4 berarti laki-laki dan lingkaran berarti perempuan, yang mengartikan bahwa antar kaum yang harus bersatu bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Selanjutnya adalah strategi pengamalan sila kedua. Yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Dan yang keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Selanjutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan salah satu spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Di mana di sini diartikan bahwa tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat-sangat beragam. Contoh strategi pengamalan sila ketiga adalah 1. Bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. 2. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian adat, alat adat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Yang keempat, saling bekerja sama, menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada Pancasila. Dan yang terakhir adalah bergotong royong. Berikut merupakan contoh penerapan Persatuan Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Kemudian sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng, di mana di sini berfilosofi bahwa banteng sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, berkumpul di sini itu diartikan sebagai kegiatan musyawarah antara orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan yang pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Selanjutnya, strategi pengamalan sila keempat. Yang pertama adalah melakukan musyawarah untuk memperoleh suatu keputusan bersama. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengarkan suatu pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Selanjutnya adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas, di mana padi dan kapas ini menggambarkan kebutuhan manusia yang mendasar, yaitu pangan dan sandang. Strategi pengamalan dari sila kelima adalah 1. Mengedepankan sikap adil antar sesama manusia. 2. Melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan dengan kemakmuran pribadi atau golongan. Selanjutnya adalah 5 tantangan dalam pengamalan nilai Pancasila. Yang pertama adalah pemahaman Pancasila. Nah teman-teman, pemahaman Pancasila ini berkaitan erat dengan tingkat literasi masyarakat Indonesia. Bahwa semakin paham masyarakat mengenai Pancasila, maka proses dari pengamalan nilai Pancasila ini juga akan semakin baik. Selanjutnya tantangan yang kedua, yaitu eksklusivisme sosial. Nah, teman-teman, eksklusivisme sosial ini berkaitan dengan derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Selanjutnya adalah kesenjangan sosial. Nah, teman-teman, kesenjangan sosial ini masih terjadi, seperti sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Selain itu juga meluasnya kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah. Yang keempat adalah pelembagaan Pancasila. Nah, pelembagaan Pancasila ini berkaitan dengan lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.
Dan yang terakhir, tantangannya adalah keteladanan Pancasila. Nah, masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat yang mengarah pada semakin meraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik serta kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik yang baik. Nah, gimana teman-teman? Sekarang teman-teman sudah paham kan? Baik teman-teman, jadi hanya itu materi yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.